Halo everybody everyone, balik lagi bersama gua, Adit. Halo everybody everyone semua, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Kali ini gua nggak main game, kali ini gua mau sharing-sharing. Yang ini adalah hal krusial buat gua. Oke teman-teman, ya mungkin memang sedikit penonton dari channel gua dan gua masih memiliki sedikit subscriber. Ya, gua masih miskin dan gue masih belum punya apa-apa. Gue nggak tahu 5 tahun ke depan lagi gue bisa punya apa. Kali ini gue cuman bukan sekedar konten, tapi kali ini gue mau sharing dan berbagi fakta ke kalian. Mungkin menurut kalian apa yang gue omongin, kalian bisa bilang gue so tau, kalian bisa bilang gue ini arogan, kalian bisa bilang gue ini pola pikirnya aneh. Ya coba kalian pikir lagi pakai logika. Oke, kali ini gue akan membahas tentang fenomena tahun 2030. Banyak konten-konten kreator yang membahas krisis 2030, krisis 2045 dan lain-lainnya. Satu kunci gua udah nemuin. Ternyata ada satu orang atau sekelompok keluarga atau instrumen yang ingin menguasai dunia ini. Oke, berawal dari krisis-krisis sebelumnya ya kan. Krisis tahun 97, krisis moneter. Oke, baru kali ini gua nyelidikin, ya karena gua suka sama yang namanya investasi. Karena gue ini tipikal, karena gue masih miskin ya kan, gue cari cara gimana caranya gue bisa bertahan hidup, gimana caranya gue bisa naikin ekonomi gue, gimana caranya gue bisa lebih maju lah dari ini. Satu resep yang gue temuin itu adalah teknik compounding atau bunga diantara bunga, menghasilkan uang dengan uang, bukan cuman dengan otot, tapi kerja cerdas dan kerja keras itu harus digabungkan. Tapi kali ini gue menemukan fakta yang lumayan mengerikan buat gue. Berawal dari Bitcoin. Gue sebelumnya bilang Bitcoin ini adalah aset yang cukup menarik. Tapi sekarang gua menyelidiki Bitcoin lagi lebih dalam. Bahkan dari asal usulnya yang belum pernah ada yang tahu dan mengungkap siapa sih sebenarnya Masashi Kishimoto. Pencipta Bitcoin itu Pencipta Bitcoin pertama itu Satoshi Nakamoto. Salah gue. Pencipta Bitcoin itu adalah Satoshi Nakamoto yang backgroundnya di Wikipedia itu ditutup topeng karena nggak ada satupun identitas yang tahu. Oke, sekarang gue rangkum. Jadi gue awalnya penasaran sama aset ini. Gua banyak denger influencer, ini adalah mata uang digital, ini adalah aset signifikan. Tapi ketika gue selidiki, ternyata ini bersangkut paut dengan siapa yang ingin menguasai dunia. Oke, kita tarik ulur dari asal usulnya. Bitcoin diciptakan
dan ditemukan tahun 2009, bertepatan dengan krisis, bertepatan dengan pandemi flu babi saat itu. Dan ternyata 2010 adalah tahun pertama transaksi orang menggunakan Bitcoin. Lanjut hari demi hari, dan tahun 2020 sampai 2021 ketika masa COVID-19, Bitcoin naik daun, dan yang pertama yang kita kenal, Timothy Ronald, dia membeli McLaren pertamanya hasil dari Bitcoin. Kalian udah tahu kan kesimpulannya? Bitcoin diciptakan ketika wabah, infeksi, dan naik terkenal ketika krisis wabah infeksi. Dan yang baru-baru kita ketahui, Amerika telah membongkar file Epstein, yaitu penjahat kelas dunia ya teman-teman, predator anak-anak, seksual dan segala macam. Sudah ribuan korbannya, dan bahkan di salah satu file tersebut ada rekaman tentang simulasi COVID-19. Dan sekarang gua mulai masuk akal. Ternyata COVID-19 itu adalah settingan, teman-teman. Kenapa bisa gue bilang settingan? Mereka bikin virusnya, mereka ciptakan penangkalnya. Dan ternyata gue tarik sejarahnya, Epstein dan Bill Gates itu saling berhubungan di filenya tersebut. Terus awal-awal viralnya COVID-19 itu, lo tahu nggak? Kan mereka terjadi di Wuhan, kota di Cina. Habis itu diblokade, satu kota di karantina. Tapi ada satu yang lolos, itu di Depok, negara kita. Dan ketika gue tarik garis ulur, ternyata ada orang kita yang berhubungan dengan Epstein tersebut. Enggak gue sebutin namanya, tapi ini lumayan cukup berpengaruh di dunia media yang ada di Indonesia. Alhasil berita disebarluaskan di Depok. Dan lu pernah mikir gak sih, di Depok itu pernah ada berita babi ngepet, pernah ada berita kolor hijau. Beritanya sampai meluas. Karena apa? Karena rakyat di Depok itu adalah orang yang provokasi dan cukup awam gitu. Oke, gue pribadi adalah orang Depok, bukan berarti gue ngatain seluruh orang Depok seperti itu, tapi mayoritas tuh seperti itu ya teman-teman ya. Gampang dibuat berita lah. Alhasil berita itu dari Depok menyebar ke seluruh dunia. Pandemi COVID-19 terjadi, ditemukan vaksin dan disuntikan semua vaksin-vaksin itu dari WHO. Negara kita itu sedang dikontrol di luar sana. Jadi kita ini harus berhati-hati. Jadi menurut gua Bitcoin itu adalah aset yang cukup berbahaya. Gua jelas dan gua bisa ngasih petunjuk lain. Waktu itu Bitcoin naik juga karena Donald Trump, dan turun karena Donald Trump perang dagang di Cina. Jadi kalian tahu kan, Bitcoin itu nggak memiliki aset sama sekali. Bitcoin itu bergerak dari pencatatan transaksi, supply dan demand. Oke, di dunia cuma ada 21.000 koin.
Ketika banyak supply-nya, harga akan semakin murah. Tapi ketika banyak demand atau permintaan, harga semakin mahal. Jadi kelangkaan barang akan semakin mahal. Ketika banyak stok barang akan menjadi murah. Pertanyaan gue, kenapa bisa value-nya mencapai hampir 200 miliar? Dari mana kekuatan dana itu? Itu bukan orang biasa. Dan terjun bebas ke harga 1 miliar sekarang. Hampir 2 miliar ke 1 miliar, 23 juta gitu kalau nggak salah. Jadi yang megang alih Bitcoin ini bukan orang biasa teman-teman ya. Ini pasti ada yang megang. Dan kalau kalian paham ya, teknologi blockchain yang diciptakan secara nggak sengaja, dia menciptakan alat kontrol untuk semua umat manusia. Kenapa gue bilang alat kontrol semua manusia? Karena blockchain itu bersifat mencatat. Semua transaksi dia catat. Ketika teknologinya dikembangkan dan dipakai untuk NIK kita gitu kan. NIK, nomor induk kita gitu kan. Nomor induk kepribadian. Di situ kita transaksi bank kita dilihat. Rekening kita bisa dilihat. Kita ngapain aja bisa dilihat, kemana aja bisa dilihat. Kita dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah. Kita dikontrol sepenuhnya oleh instrumen tersebut. Apa nggak bahaya? Terus di mana letak kemerdekaan kita? Kalau kita ngebantah dan macam-macam, kita nggak bisa. Alhasil kita akan diblokir dan di dekade. Alhasil kita nggak akan bisa melakukan transaksi. Itu menurut gua lumayan bahaya. Jadi krisis 2030 ini sangat rumit teman-teman. Didorong dari internal dan eksternal. Internalnya tekanan finansial yang cukup signifikan, dari bahan pangan naik gila-gilaan, inflasi gila-gilaan. Eksternalnya dari teknologi yang datang sampai ke jumlah pengangguran yang banyak karena perusahaan sudah terjerat sama modal produksi. Perusahaan gak mau beban lagi untuk mikirin tenaga kerja. Mereka lebih milih beli robot AI yang sekali beli oke mahal, tapi bisa dipakai berkali-kali, efisien, tahan lama, nggak butuh tenaga, nggak butuh THR, nggak butuh protes, dia langsung kerja karena itu robot. Lebih efisiensi dibanding kita yang manusia. Alhasil data pengangguran semakin banyak. Oke, satu lagi gue mau bahas ke MBG. Kenapa gue pengen bahas MBG ini? Kalau bisa buat mungkin yang di instrumen pemerintahan atau Bapak Prabowo sekalipun yang lihat video saya gitu kan, lebih baik MBG ini dihentikan. Kenapa? Satu, makanan yang disebarluaskan belum tentu dimakan. Dua, belum tentu berkualitas. Tiga, bapak-bapak pada tahu negara kita itu adalah habit korupsi. Dari atas 100 sampai bawah mungkin cuma 1. Jadi lebih baik gak usah dalam bentuk makanan. Karena dalam segi psikologisnya, kita dikasih makan doang, sama aja kita diajarkan untuk tunduk dan tidak kreatif. Kenapa gue bisa bilang begini?
Karena kita tidak susah payah untuk mendapatkan makan, tinggal begini diajarin untuk nadangin tangan begini. Itu nggak boleh teman-teman. Bahkan dalam Islam dilarang mengemis, dilarang minta-minta. Jadi menurut gua MBG itu bukan salah satu langkah untuk memenuhi gizi masyarakat. Cara memenuhi gizi masyarakat adalah lebih baik anggaran MBG itu dipakai untuk mereka yang membutuhkan meneruskan jenjang pendidikannya itu lebih bermanfaat. Mereka bisa sekolah, mereka bisa menempuh pendidikan dibanding mereka dikasih makan setiap harinya. Jika mereka bisa menempuh pendidikan, mereka bisa cari makan untuk 50 tahun ke depannya. Tapi kalau mereka dikasih nasi terus, mereka nggak diajarin, mereka nggak dikasih ilmu, mereka nggak akan tahu gimana cara cari nasi atau menanam nasinya. Mereka cuma langsung makan tanpa diberitahu. Jadi gua di sini mendorong dan gua cukup tidak setuju atas adanya MBG. Lebih baik anggaran dananya dialihkan ke yang bermanfaat, atau mungkin bikin sekolah gratis untuk orang-orang yang gak mampu, atau buku gratis, atau mungkin uang untuk orang tuanya aja, karena orang tuanya lebih tahu betul kebutuhan anaknya, bukan sekedar nasi dan lauk pauk yang sedikit. Karena ya maaf ya, gue pernah ngerasain MBG. Adik gue sekolah SD, istri gue ibu menyusui, dia juga dapat MBG. Jadi gue tahu gitu porsi MBG itu semana. Itu nggak menuhin kebutuhan gitu. Kita nggak kenyang makan MBG pak. Tapi kita pinter kalau gratis pendidikannya. Itu dari gue. Oh iya, satu lagi, gue pengen bilang, gue pengen kurikulum di Indonesia pendidikannya dirubah. Ya mungkin gue emang orang tolol, gue nggak pantas buat didengar, tapi kali ini gue pengen didengar. Pendidikan kita harus dirubah sebelum masa-masa sulit itu datang. Kenapa gue bilang begini? Karena ya kasihan anak-anak bangsa yang lainnya, kasihan adik-adik saya yang akan tumbuh besar nanti. Jadi harus seperti apa dirubahnya? Pertama, hilangkan sesuatu yang merusak sejarah. Kayak misalnya habit korupsi. Habit korupsi itu bukan dari luar, tapi dari bangsa kita sendiri. VOC membayar ke pemerintah kita, tapi orang-orang kita yang enggak membayar ke buruh-buruhnya, jadi disebut romusa. Salah satunya itu. Ya masih banyak yang lain gitu. Ya kayak contohnya aja lah Freeport. Jika dari awal kita udah bisa ngehandle Freeport, udah seberapa kaya negara kita pak. Itu baru emasnya, belum nikelnya dan lain-lain. Ya dari berbagai macam media banyak yang menjelaskan krisis ini begitulah, beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Ya gue sendiri masih tolol dan gue sendiri masih belajar. Tapi kali ini gue bisa menganalisis. Kali ini gue bisa menemukan jalan keluar untuk menghadapi krisis-krisis tersebut. 1. Rubah pola pendidikan yang ada di negara kita. 2. Semua masyarakat harus lebih logis lagi menerima informasi, harus lebih tajam lagi berpikir,
harus mencari tahu asal muasalnya. Jangan pernah ngomong dari katanya sebelum kita lihat langsung buktinya. Ketiga, dalam masa krisis bahan pangan, belilah tanah seluas-luasnya. Jangan pernah jual tanah untuk saat ini. Lebih baik tanah itu kita tanam tumbuhan, buah-buahan ataupun padi atau peternakan, supaya kita makan hasil ternak sendiri, makan hasil tani sendiri. Itu lebih fair untuk kita bertahan hidup semasa krisis. Karena nanti akan apa-apa semakin mahal, tingkat pengangguran semakin tinggi, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan nggak tahu penyakit apa lagi yang ada di depan sana. Ya siap-siap aja lah, atau mungkin inilah suatu tanda kiamat. Jika ingin selamat, menurut gua sih balik lagi ke hidup agrikultur buat kita masyarakat rendah, ataupun adaptasi mengikuti keadaan zaman kalau kalian bisa adaptasi. Oke, sekian dari gua. Kalau misalnya emang gua ngomong ngalor ngidul ngaco banyak di kepala gua, tapi gua susah buat ngungkapinnya ke kalian. Banyak yang pengen gue jelasin, banyak yang pengen gue ceritain, tapi gue belum ketemu dari mana gue harus ngejelasin ke kalian. Oke, jadi itu aja pesan-kesannya dari gue. Stay safe teman-teman, jangan banyak foya-foya untuk saat ini. Nabung, hidup yang benar. Pertama, jangan lupa tobat, kita gak akan tahu sepanjang apa kita hidup. Kedua, ya perbaiki diri. Ketiga, belajar, jangan bodoh. Karena para pemimpin gak suka orang yang berpikir. Mereka suka sama orang yang selalu mengikuti. Oke, itu aja pesan dari gua malam ini. Ya semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika gua banyak kesalahan, dimaafin. Itu aja. See you next time, Al.